Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Riza Muktada MPD dan Ibu Aprilia Nur Hasanah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum pendidikan matematika. Kali ini kami akan menyampaikan terkait penguatan implementasi kurikulum 2013. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Amalia Kartika. Yang kedua, Tulus Indah Lestari. Yang ketiga, Setia Restu Adiharto. Yang keempat, Galuh Dwi Desilarsih. Dan yang terakhir, Aida Husna Ustafia. Untuk pokok bahasan kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu PPK atau Penguatan Pendidikan Karakter. Yang kedua ada literasi. Yang ketiga ada 4C, dan yang terakhir ada HOT. Untuk yang pertama yaitu PPK atau Penguatan Pendidikan Karakter. PPK sendiri merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, dalam PPK terdapat 5 karakter prioritas. Yang pertama yaitu ada mandiri, yang kedua integritas, yang ketiga gotong royong, keempat religius, dan yang terakhir nasionalis. Selanjutnya, PPK memiliki fokus pada gerakannya. Yang pertama yaitu fokus pada struktur program. Fokus ini difokuskan pada jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum dioptimalisasikan dalam kurikulum pada satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu struktur kegiatan. Struktur kegiatan berguna untuk mewujudkan kegiatan pembentukan karakter 4 dimensi pengolahan karakter. Yang selanjutnya ada pelaksanaan gerakan PPK. Ada 3. Yang pertama, intrakurikuler atau kokurikuler. Yang kedua, ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, budaya sekolah. Nah, untuk manfaat dari PPK sendiri ada penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru. Revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari. Dan yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah, lembaga masyarakat, penggiat pendidikan, penggiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, yang selanjutnya ada tentang literasi. Definisi dari literasi sendiri yaitu kemampuan mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, serta kemampuan dalam menguasai gagasan baru atau cara mempelajarinya. Nah, untuk konsep literasi berkaitan dengan berbagai kehidupan manusia, dan literasi juga merupakan salah satu kecakapan di abad 21 meliputi 1. Literasi dasar, 2. Kompetensi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang ketiga karakter. Yang selanjutnya ada sarana prasarana literasi sekolah. Jadi di sini ada beberapa sarana prasarana yang perlu dikembangkan untuk bisa mengembangkan kemampuan literasi. Yang pertama itu ada perpustakaan, yang kedua ada pojok baca kelas, yang ketiga web sekolah, yang keempat buku pembelajaran, dan yang terakhir ada internet. Ada pula beberapa upaya pemerintah guna meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengembangan kompetensi inti sikap, di mana kompetensi ini meliputi kompetensi sikap spiritual ataupun sosial. Yang kedua itu penyelarasan kompetensi, di mana kompetensi yang ada itu harus diselaraskan dengan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang ketiga ada proses pengembangan berpikir,
di mana pada proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 harus selalu menggunakan 5M yang dikaitkan dengan model pedagogik. Dan yang terakhir ada pengembangan literasi membaca guna memberikan fondasi literasi agar dapat membekali literasi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Materi yang selanjutnya terkait dengan 4C. Ada pula beberapa keterampilan 4C yang dibutuhkan dalam abad 21. Di antaranya seperti yang terlihat pada layar berikut. Baik, untuk C yang pertama yaitu critical thinking dan problem solving, yaitu merupakan kemampuan memahami masalah yang rumit kemudian dikoneksikan kepada sebuah informasi sehingga memunculkan sebuah pandangan yang dapat menemukan sebuah solusi. Kemudian untuk C yang kedua yaitu communication, yaitu proses pertukaran informasi yang berlangsung dalam dunia manusia. Kemudian untuk C yang ketiga yaitu collaboration. Dalam pembelajaran kooperatif bertujuan untuk membangun pengetahuan dan mencapai tujuan pembelajaran bersama melalui interaksi sosial. Kemudian untuk C yang keempat yaitu creative thinking, yaitu merupakan kemampuan mengembangkan gagasan baru kemudian melaksanakannya dan menyampaikan gagasan tersebut kepada orang lain atau publik. Kemudian untuk materi selanjutnya ada HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, sebelum masuk ke dalam HOTS-nya, kita harus mengetahui tingkat kemampuan siswa pada pembelajaran. Yang pertama itu mengingat atau remembering, yaitu mengingat kembali informasi yang sudah dipelajari. Yang kedua itu memahami atau understanding, yaitu menjelaskan ide atau konsep. Kemudian yang ketiga menerapkan atau applying, yaitu menggunakan informasi di situasi yang baru. Kemudian yang keempat itu menganalisis atau analyzing, yaitu menarik hubungan di antara berbagai ide. Kemudian yang kelima ada mengevaluasi atau evaluating, yaitu membenarkan suatu pendirian atau keputusan. Kemudian untuk yang keenam ada mencipta atau creating, yaitu menghasilkan sesuatu yang baru atau asli. Kemudian untuk yang HOTS mungkin akan jelaskan pada Mbak Aida. Untuk Mbak Aida saya serahkan. Nah, selanjutnya di sini ada tingkatan berpikir, yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada HOTS dan LOTS. HOTS itu mengutamakan pada pembelajaran yang merangsang anak untuk memikir nalar atau knowing how atau mengetahui bagaimana suatu hal itu bisa terjadi. Yang kedua ada LOTS, yaitu mengutamakan kepada knowing what atau mengetahui apa yang sedang terjadi. Nah, di sini tingkatan LOTS itu ada mengingat, memahami, dan menerapkan, dan tingkatan HOTS ada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, aktivitas dalam HOTS itu ada tiga. Yang pertama menganalisis, yaitu membedakan, mengorganisasikan, dan menandai. Yang kedua ada mengevaluasi, yaitu melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Yang ketiga ada mencipta, yaitu membuat hipotesis, mendesain atau merencanakan, dan menghasilkan produk baru. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, teman-teman. Sekian apa yang bisa kelompok kami sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun baik makalah maupun PPT yang kami paparkan pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.